Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu bentuk aktivitas ataupun perbuatan yang melanggar norma, ketentuan dan peraturan hukum. Ya, langsung saja kita akan membahas materi kenakalan remaja dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Mas Alfian, selaku tokoh pemuda. Ya, langsung saja ya. Seiringnya berjalan waktu, tindakan-tindakan pemuda sekarang banyak yang menyeleweng. Ya, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber jenis-jenis apa yang menjadi macam-macam kenakalan remaja. Ya, langsung saja, Mas. Ya, terima kasih kepada Mas Sidik ya, yang sebagai yang menekan tentang sebuah kenakalan remaja gitu ya. Nah, kenakalan remaja itu jenis-jenisnya kalau saya kira itu banyak gitu. Mungkin kita berbicara sebuah kenakalan remaja gitu, yang terpenting adalah bagaimana sebuah adab karakter yang dimiliki oleh seorang remaja. Nah, dengan sebuah perkembangan gitu, setiap zaman itu karakter pemuda itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, di era globalisasi sekarang, apalagi dengan perkembangan teknologi 4.0 dan Indonesia menjadi terbuka menerima seluruh kebudayaan dari luar Indonesia, mungkin karakter itu pasti mempunyai cara khas yang berbeda-beda. Kalau saya lihat ya, jenis-jenis sebuah kenakalan remaja, yang pertama adalah tentang sebuah adab, perilaku dan tingkah laku seorang remaja terhadap orang yang lebih tua kepada orang yang lebih tua darinya, tentang bagaimana adab itu atau tingkah laku, akhlak terhadap para orang-orang tua di atas mereka. Mungkin sekarang bagaimana kenakalan remaja itu sering terjadi. Contohnya hal terpenting bagaimana adab ya. Adab banyak hal tentang adab ya, kenakalan remaja terjadi di Indonesia. Nah, itu salah satu jenis ya, kenakalan remaja tentang sebuah anak ya sekarang sudah tidak hormat terhadap orang tuanya. Itu hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang remaja dalam melakukan sebuah kehidupan dalam bermasyarakat adab. Yang kedua adalah bagaimana sekarang perkembangan sosial yang sangat begitu luar biasa. Kalau sekarang identik dengan perkembangan zaman sekarang itu munculnya teknologi-teknologi yang memudahkan mencari informasi. Dunia sekarang ya, semua itu bisa dilakukan dengan sebuah teknologi. Contohnya chat. Sekarang teknologi itu membutakan orang dalam melakukan sebuah sosial. Ketika kita berkumpul bareng teman-teman kita, game itu menjadi sebuah permasalahan. Nah, ketika orang main game, orang itu tidak tidak beranggapan sedang bersama dengan orang sekitarnya. Dia fokus di game. Jadi bahasanya kalau orang yang jauh terasa dekat dan orang yang dekat terasa jauh, karena kita sibuk menggunakan teknologi. Dan perkembangan teknologi sekarang bagaimana orang-orang gitu ya gampang untuk mengakses seluruhnya. Anak-anak muda sekarang mengakses seluruh gampang. Ya mohon maaf, perkembangan teknologi ini mempengaruhi sebuah kejadian-kejadian yang mungkin sering terjadi di kalangan pemuda, tentang bagaimana pemuda itu gampang mengakses teknologi, baik itu tentang bagaimana pemuda itu nongkrong misalnya ya, mohon maaf video porno gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah kenakalan yang terjadi ketika dia menonton hal-hal seperti itu. Nah, itu mengakibatkan pemikiran dia itu semakin buruk dan melakukan hal seperti itu hal-hal buruk. Dan itu salah satu kenakalan remaja pada sini, yaitu mengakses sesuatu secara mudah. Tapi dengan adanya teknologi, ada hal-hal positif yang mungkin kita dapatkan, ada juga hal-hal negatif. Dan itu yang menjadi beberapa jenis kenakalan yang terjadi. Berbeda dengan orang dulu ya. Orang-orang dulu kenakalan itu memang terlihat nyata. Nah, sekarang kenakalan remaja itu bisa dilakukan melalui media.
melakukan sebuah pencemaran nama baik dengan media, mengecek dengan media, melakukan sesuatu dengan media, curhat dengan media, gitu. Beda dengan orang dulu. Nah itu kenakalan remaja yang terjadi di sekarang. Nah itu hal-hal yang terjadi di kalangan remaja, tentang kenakalan remaja yang terjadi di masa sekarang. Banyak hal-hal lagi yang terjadi dalam sebuah kenakalan remaja di Indonesia ini. Banyak kenakalan remaja yang terjadi. Mungkin itu ya yang saya ketahui tentang sebuah jenis-jenis ini. Jenis-jenis itu banyak, tergantung kita bagaimana melihat orang ataupun kenakalan terjadi. Karena dengan perkembangan zaman ini, orang itu bisa melakukan hal-hal, mengakses apapun dengan secara mudah gitu. Tapi hal-hal ada yang positif dan ada yang negatif. Dan hal-hal negatif ini yang harus dihindari dari remaja-remaja yang dapat mengakibatkan sebuah kenakalan remaja. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih mengenai jawabannya. Dan saya simpulkan bahwasanya jenis-jenis kenakalan remaja itu didasari oleh adab dan tingkah laku. Dan teknologi sekarang kan sudah canggih ya. Terdapat ada kelemahan, yaitu ya ada sisi positif dan negatif. Jadi pemirsa teman-teman, semoga bisa mengakses teknologi dengan baik dan menggunakannya dengan baik. Seperti itu. Ya, langsung saja ke pertanyaan kedua, penyebab kenakalan remaja. Ya, langsung Pak narasumber kita. Penyebab kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu kita juga pernah mengalami sebuah masa remaja. Orang remaja itu orang-orang yang masih dalam hal proses mencari tahu hal-hal yang baru yang dia lihat. Nah, peran orang tua adalah sebagai pengawas atau peran teman. Peran orang tua sebagai pengawas. Banyak pepatah mengatakan, ketika kita berteman dengan orang baik, kita akan menjadi baik. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang yang tidak baik, kita juga bisa tercemar dalam hal ketidakbaikan itu. Nah, penyebabnya adalah bagaimana keadaan sosial dalam melakukan hubungan pertemanan, hubungan bersosialisasi itu hal terpenting, ataupun lingkungan. Lingkungan itu menjadi hal terpenting dalam sebuah penyebab kenakalan remaja. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan merasakan terciprat rasa wanginya, menyebarkan rasa wangi pada kita. Dan ketika kita berteman dengan pandai besi, kita akan terkena pandai besinya tersebut. Nah, begitulah dalam sebuah penyebab kenakalan remaja. Dan kontrol orang tua itu sangat penting dalam mengawasi anak-anaknya sebagai orang remaja. Karena kan kalau kita lihat orang-orang remaja adalah orang-orang yang masih proses pembelajaran, mempunyai sebuah pemikiran yang masih labil. Bagaimana dia mencoba-coba ketika bertemu dengan baik, pasti dia ingin melakukan kebaikan. Mungkin saya tanya kepada Mas Dik selaku pemuda, ketika kamu berteman dengan orang baik, kamu melakukan sebuah keburukan, pasti ada rasa sungkan. Benar nggak? Benar ya. Nah, seperti itulah dalam sebuah penyebab dalam kenakalan remaja. Itu tergantung dari bagaimana keadaan sosial dan keadaan lingkungan kita dalam mengajarkan kita tentang sebuah kebaikan atau keburukan. Nah, kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, dalam lingkungan tidak baik. Ketika kita melakukan kebaikan, pasti ada rasa kayak seperti sungkan melakukan sebuah kebaikan. Nah, begitulah dalam sebuah berkehidupan khususnya remaja, masih boleh mencari jati diri dia menjadi orang yang dewasa, dan proses dia dalam mengarungi kehidupannya pasti ada hal-hal yang terjadi dalam sebuah kenakalan remaja, penyebabnya itu adalah tergantung dengan siapa yang bermain dan tergantung
dengan siapa dia bersosialisasi. Itulah penyebab dalam sebuah kenakalan remaja. Dan di sini saya pesankan kepada teman-teman semuanya, para remaja, kenakalan remaja itu pasti ada dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Itu pasti ada. Tinggal kitanya sendiri bagaimana berteman, bagaimana menyikapi hal-hal kenakalan remaja. Dan saya sampaikan kepada seluruh teman-teman semuanya, mari kita sama-sama hal-hal kenakalan remaja lazim sering dilakukan, hal-hal kecil bahkan ada hal-hal besar gitu. Nah itu salah satu cara ya, seorang remaja mencari jati dirinya untuk kebaikan kehidupan ke depannya. Bahkan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan sebuah revolusi mental. Itu salah satu cara pemerintah untuk menyikapi tentang sebuah kenakalan remaja dalam sebuah era globalisasi dan teknologi pada saat ini. Mungkin itu masih tentang sebuah penyebab yang terjadi dalam sebuah kenakalan remaja. Ya, terima kasih jawabannya mengenai penyebab kenakalan remaja. Ya, saya simpulkan bahwasanya penyebab kenakalan remaja ini didasari oleh satu faktor lingkungan, yang kedua adalah faktor pergaulan, di mana di sini remaja mempunyai sikap labil. Jadi teman-teman, seorang remaja itu harus memilih lingkungan dan pergaulan yang baik. Seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah pertanyaan ketiga adalah cara mengatasi kenakalan remaja. Ya, langsung saja saya lempar ke narasumber. Oke. Kita mengatasi ya? Iya, cara mengatasi kenakalan remaja. Kita memerlukan peran-peran penting dalam sebuah kehidupan dalam mengatasi sebuah kenakalan remaja. Mungkin dari diri sendiri, orang tua, orang sekitar kita, atau teman-teman kita. Kita memerlukan peran yang terpenting dari kita dalam menanggapi sebuah kenakalan remaja. Tadi yang saya sampaikan tentang bagaimana mengatasi sebuah kenakalan remaja dengan adanya sebuah revolusi mental yang dibuat oleh pemerintah pada eranya Bapak Jokowi ini. Nah, kenakalan remaja ini mengatasinya sebenarnya tergantung dari kita sendiri, lingkungan kita. Ketika kita terus disibukkan dalam hal-hal kebaikan, remaja disibukkan dalam hal kebaikan, pasti dia lupa untuk melakukan sebuah hal-hal keburukan. Begitu juga kita sebagai remaja itu ya, memberikan sebuah wadah-wadah kebaikan, wadah-wadah untuk memberikan sebuah pemuda kesibukan, yaitu dengan mengupgrade dirinya dengan sebuah hobi, dengan sebuah kesukaan, dan itu dibangun untuk para pemuda melakukan berperan penting dan mengupgrade dirinya untuk sebuah kebaikan. Dan peran lingkungan itu sangat penting dalam saya sampaikan sekali, peran lingkungan sangat penting dalam mengatasi sebuah kenakalan remaja. Ketika remaja itu terus berproses dalam sebuah kebaikan, maka tidak ada kenakalan remaja yang ada di Indonesia ini. Dan itu membutuhkan peran-peran, seluruh peran ya, kalangan gitu, yang ada di setiap sisi kehidupan bermasyarakat ini. Mungkin salah satu mengatasi kenakalan remaja di daerah-daerah adanya Karang Taruna, adanya organisasi-organisasi pemuda yang itu mewadahi para pemuda dalam berkarya, berkreativitas, dan mengabdi dalam sebuah kebaikan. Disitulah salah satu mengatasi hal-hal keburukan yang sering terjadi di kalangan pemuda. Dan peran seluruh ini itu sangat penting dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di pemuda. Mungkin itu bagaimana pemuda ya bisa melakukan sebuah kegiatan positif dengan mewadahi mereka sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin mereka senang gambar, kita berikan wadah, membuat wadah organisasi
kepemudaan, bagi mereka menggambar, bahkan dapat bernilai jual beli gitu ya. Disitulah bisa mewadahi mereka dengan hobi yang mereka miliki gitu ya. Mereka punya hobi motor, ada sebuah otomotif, jadi ada aturan dalam hal otomotif, motor, balap dan sebagainya. Dia punya hobi-hobi apa lagi yang bisa memberikan wadah positif bagi mereka, itu adalah salah satu mengatasi ya permasalahan kepemudaan dan remaja seperti itu, Mas. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, saya simpulkan bahwasanya itu ada peran penting mengenai kenakalan remaja ini. Yaitu pertama diri sendiri, yang kedua keluarga, dan yang ketiga teman-teman atau kawan kita, seperti itu. Jadi kita harus memilih lingkungan dan pergaulan yang baik itu agar apa? Jika lingkungan baik, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik, seperti itu. Ya, terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk narasumber kita yang sangat luar biasa, Mas Arfian. Sekian pembahasan materi kenakalan remaja pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.